Ibu Iskandar, terima kasih. Juga Bapak dan Ibu Ketua BIM, Bapak Stefan Yaryanto, terima kasih untuk kedatangannya. Juga Bapak dan Bendahara Wilayah, Bapak Stefanus Suyatno. Iya. Juga keluarga dari Bapak Yonatan ya, selaku adik dari orang tua kami, terima kasih untuk kedatangannya. Juga Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan semuanya, terima kasih sudah mengindahkan undangan kami bisa bersukacita bersama-sama dengan kami di sini. Juga Bapak Edi, terima kasih, dan Ibu untuk kedatangannya, puji Tuhan. Dan sidang jemaat semua yang ada, kita mengucap syukur kita bisa selesaikan pastori semua oleh karena kemurahan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Puji Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Mari saya undang Bapak Ibu hamba Tuhan semuanya. Bapak Ibu, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian. Sang musim berlalu, namun Tuhan selalu menjaga kehidupan kita.
puji nama Tuhan, baik bagi kami dan kami percaya hari ini hari yang penuh berkat, dan kami yakin apa yang dari Tuhan untuk Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami mulai ibadah ucapan syukur ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Firman Tuhan mengatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah timbul di dalam hati kita, itu yang Tuhan sediakan buat kita. Kita angkat pujian ini, apa yang tak pernah dilihat oleh mata. pengakuan kita bahwa kita memiliki Allah yang sama. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita bayangkan, itu Tuhan sediakan buat kita. Puji Tuhan.
Kita saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan menjadikan kekuatan untuk kita terus mengiring Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu, kita bangkit berdiri bersama-sama. Musim akan selalu berganti, tetapi kita mau percaya bahwa kasih Tuhan tetap abadi dalam hidup kita. Musim akan selalu berganti.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa-Ku yang baik, terima kasih. Hati kami melimpah dengan syukur ya Tuhan. Kalau sore hari ini kami masih punya kesempatan untuk datang berhimpun di rumah Tuhan. Suatu keadaan yang luar biasa Tuhan izinkan kami menikmatinya ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan membagikan firman-Mu ya Tuhan. Pakai kami Tuhan, yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Biarlah pengurapan Allah turun atas hamba-Mu. Tuhan, Engkau yang berbicara Tuhan, bukan kami Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya Tuhan, kami hanyalah sebagai hamba. Tapi Engkau yang berkuasa atas setiap firman yang akan disampaikan. Tuhan memberkati jemaat dan hamba-hamba Tuhan yang ada saat ini dengan pengurapan yang daripada-Mu juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami siap untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Berikan kepada kami tanah hati yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur dan pujilah Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Baru pujian langsung firman-Nya. Saya berdoa. Tapi kami bersyukur kepada Tuhan kalau sore hari ini saya masih punya kesempatan untuk datang bersama-sama berkumpul di tempat ini. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, mungkin saya nggak sampai di sini. Tapi karena kasih Tuhan yang luar biasa yang boleh saya alami selama lebih kurang berapa hari ini, ada hal-hal yang tidak kami mengerti, tapi Tuhan izinkan itu terjadi. Kami bersyukur kepada Tuhan karena semua yang Tuhan berikan kepada kita, apa yang Tuhan izinkan, masalah, persoalan, berkat itu semua datangnya dari Tuhan. Saya sungguh bersyukur, sungguh sangat bersyukur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sore hari ini saya ikut bersukacita ya, bersyukur kalau Bapak dan Ibu Gembala boleh mengadakan ucapan syukur atas berhasilnya dibangunnya pastori. Mungkin sudah lewat pergumulan berapa tahun Bapak Ibu Gembala menginginkan satu pastori yang siap, yang enak dipakai. Tapi belum waktunya, Tuhan juga belum jawab. Sampai hari ini waktu Tuhan bukan waktu kita ya. Seringkali kita itu kalau minta di Tuhan sudah ngotot. Tapi memang harus begitu, kita harus minta benar sama Tuhan. Satu hal yang kecil aja, saya kalau katakan Tuhan itu Bapak kita, sudah percaya? Kalau Tuhan Bapak kita kan anaknya. Memang posisi kita sebagai hamba, karena Tuhan kita Raja, kita disuruh memuji Tuhan, untuk menyampaikan pesan Tuhan, untuk membawa berkat kepada orang lain, untuk mengasihi orang lain, itu kan semua perintahnya Tuhan. Dan kita sebagai hamba, tapi posisi kita yang sebenarnya, kita adalah anak-anak waris kerajaan surga. Haleluya, saudara. Saya sangat bersyukur saya dapat teguran ini. Saya dulu kalau berdoa, saya bilang Tuhan kalau boleh. Dari sejak saya menikah dengan Pak Iskandar sampai saya melewati banyak proses yang Tuhan izinkan, saya hanya bilang kalau boleh, saya minta ini gantinya apa. Tapi sekali waktu tahun kemarin ketemu anak saya di Bali, waktu saya cerita-cerita sama anak-anak saya, terus anak saya itu menegur saya karena saya ngomong, Mama berdoa kayak gini loh. Sek mak, kata anak saya. Mama tak ralat, apa ini? Mama ini sama Tuhan Yesus, Mama apanya? Anaknya. Kalau Mama anaknya, Mama berhak minta semuanya kepada Tuhan. Kalau Mama anaknya. Tapi kalau Mama hamba, ya terserah. Wong namanya hamba kok. Mau dikasih berkat ya oke, nggak dikasih berkat ya terserah. Wong kita hamba. Kan terserah Tuannya. Saya pikir, ya benar juga ya.
Padahal Tuhan itu ngomong mah, Tuhan itu negur aku mah. Waktu minta apa dia tegur Tuhan, kamu siapa? Kamu menganggap aku siapa? Kata Tuhan. Tuhan bapakku. Kalau aku bapakmu, kamu anakku. Kalau kamu anakku, kamu berhak minta segalanya, karena kau adalah umat pilihan Tuhan. Saya begitu dikatakan seperti itu, saya tersentak sekali. Oh Tuhan, saya akan saya akan lakukan ini. Saya akan bagikan di tempat ini. Saudara, keperluan apa saja? Di dalam dunia ini banyak keperluan, banyak masalah, banyak persoalan yang dihadapi. Tapi terkadang kala kita pakai kekuatan kita sendiri tanpa mikir kalau ada Tuhan yang pasti menolong kita. Itu tanpa kita pikirkan. Sering kali saya alami sendiri, walaupun mungkin melewati prosesnya Tuhan cukup banyak, tapi sering kali daging kita masih mikir dengan kekuatan kita aku sanggup kayak gitu. Tapi saat saya berdoa ini, saya bilang Tuhan, aku akan berusaha. Tuntun aku Tuhan, supaya aku benar-benar merasakan bahwa Tuhan itu Bapakku dan aku berhak minta, aku punya hak. Karena kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita biji mata Tuhan, kata firman Tuhan. Kalau kita biji mata Tuhan, pasti kita itu orang-orang yang terhormat, orang yang dikasihi Tuhan. Sedangkan orang tua kita saja terhadap kita anaknya itu sangat perhatian sekali. Kalaupun kita mungkin minta es krim ya, Ma minta es krim, oh belum sekarang, janjikan. Kalau kamu batuk besok, janjikan besok lagi, besok lagi. Tapi janji itu pasti diberikan, hanya es krim. Kalau kita minta sama Tuhan, ya tergantung Tuhan. Saudara, minta apa saja sama Tuhan, itu Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang punya hak. Jadi kalau saya boleh katakan seperti ini, supaya saya nggak lupa, saya akan sampaikan ini kepada jemaat di tempat ini. Kita mau baca yang pertama, menyampaikan firman Tuhan. Saya sampaikan bersyukur kepada Tuhan. Kita sampaikan di dalam kitab 1 Tawarik 16 ayat yang ke-34. 1 Tawarik 16 ayat 34. Demikian bunyinya. Yuk kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Puji Tuhan. Saya dapat ayat ini pun saya juga nggak tahu. Saya tuh cuma ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya akan pelayanan di tempat Pak Daniel, ini ucapan syukur. Renungan apa Tuhan yang saya harus sampaikan? Karena terus terang saya bukan orang hebat. Saya mesti tanya sama Tuhan. Tanpa sengaja saya buka-buka ya Alkitab ini juga saya buka, saya lihat HP, kan ada juga YouTube ya. Tapi tanpa sengaja ada satu ayat ini di 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih setianya itu kepada saya dan saudara. Ada amin. Bukan kepada orang yang nggak percaya Tuhan, kepada kita orang yang percaya Tuhan tentunya. Dan untuk selama-lamanya. Jadi bukan untuk 1 kali aja atau 2 kali. Kasih setianya itu luar biasa. Mungkin kita juga seringkali lengah, seringkali kita tidak respon, seringkali kita tidak setia. Tapi Tuhan tetap setia kepada saya dan saudara. Banyak kali kita berbuat dosa, tapi Tuhan tetap mengampuni kita. Kalau kita mau minta ampun dan kembali kepada jalannya. Bersyukurlah, itu satu perintah. Kita disuruh ini, kalau kita baca dari ayat yang ke-7. Saya tidak serahkan semua, tapi saya baca dari ayat yang ke-7 ini. Satunya
nyanyian pujian Daud. Dia katakan ayat yang ke-7, kemudian pada hari itu juga maka Daud untuk pertama kalinya menyuruh Asaf dan saudara-saudara sekuatnya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Jadi Daud memerintahkan pada Asaf ini kepala bagian di peti perjanjian itu, tabut Tuhan itu. Mungkin dia sebagai imam-imam dari keluarga dari waktu itu, waktu zaman Raja Daud. Dan Daud itu katakan pertama kali dia katakan menyuruh Asaf dan saudara-saudaranya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Ayat yang ke-8, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Jadi perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Berarti saya dan saudara punya hak menyampaikan berita atas kebaikan Tuhan, atas keagungannya, atas kemuliaannya, atas kedahsyatannya yang luar biasa. Kita harus melakukannya karena ini satu perintah. Ayat ini dari ayat yang ke-7 sampai ayat 36 ini semua satu perintah yang kita harus lakukan. Kalau kita tidak melakukan, ada ganjarannya juga. Dan ayat yang ke-9, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatan yang ajaib. Jadi kalau kita mengalami satu keadaan pertolongan Tuhan luar biasa, jangan segan-segan kita ceritakan kepada yang lain. Bagikan. Kadang-kala saya sendiri ketemu teman, ngomong-ngomong, terus dia cerita apa, seringkali saya sampaikan pengalaman saya seperti ini loh. Oh iya, kayak gitu. Ada satu guru les cucu saya. Itu kalau pulang, dia seringkali kalau pulang habis ngelesin cucu saya itu sudah setengah 6 sore ya. Dia ngomong-ngomong sama saya, kadang dia tanya-tanya. Terus saya tanya, Miss, sudah punya keturunan berapa? Oh belum punya, ini Oma. Dia panggil saya Oma karena masih muda lagi. Sudah 5 tahun pernikahan belum dapat keturunan. Ya saya cuma bilang berdoa saja sama Tuhan, minta sama Tuhan. Iya saya sudah bergumul tapi sampai hari ini belum dijawab Tuhan. Kalau jawaban Tuhan itu tergantung Tuhan. Tapi kita harus punya iman percaya kalau Tuhan berkuasa memberikan keturunan itu kepada orang yang dicintainya. Ya saudara, memang waktu saya sendiri pernah mengalami hal itu. Anak saya aja, sebetulnya saya punya keturunan itu 4. Tapi dikasih anak 1, dipanggil Tuhan. Saya minta ganti sama Tuhan. Saya minta ganti. Dikasih ganti. 4 bulan kosong dari habis melahir, habis kekuburan itu, saya dapat ganti. Setelah itu anak saya umur 3 tahun, saya ingin lagi punya anak laki 1. Yang pertama anak saya laki. Tapi waktu itu pun juga mengalami masalah lagi. Dipanggil Tuhan umur 1 hari. Wow, luar biasa ya. Saya bayangkan Tuhan, aku nggak punya kekuatan, kalau aku nggak punya iman, rasanya sudah orang. Rasanya ikut Tuhan hoti sorong ya. Sepertinya itu. Tapi saya nggak seperti itu. Saya akui karena saya dapat gantinya lagi. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan karena Engkau tidak pernah tinggalkan saya, Engkau tidak pernah memberi yang tidak baik, Tuhan pasti berikan yang terbaik. Karena anak saya nggak ada ini kelainan jantung. Jadi waktu dipanggil Tuhan dari mata, dari telinga, hidung, dan mulut itu keluar. Kalau dia dibiarkan hidup kasihan juga, tapi Tuhan punya kuasa atas setiap. Maka itu saya anjurkan pada saudara semua, apa yang saya alami, biar itu menjadi kesaksian hidup buat saudara. Jangan pernah berputus asa, percaya terus kepada Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan, apapun yang ingin saudara raih, saudara dapat, minta saja kepada Tuhan. Ya. Ayat yang kemudian saya akan bacakan di ayat yang ke-15. Lompat-lompat ya, saudara nanti baca sendiri di rumah.
ayat ini sangat memberkati buat saya. Saya percaya saudara akan diberkati. Amin. 15. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Dia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Gak pernah lupa loh, saudara. Kita seringkali lupa, mungkin janji sama Pak Yatno, besok aku datang, nyatanya gak datang. Lupa ya. Seringkali kita lupa manusia, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Berapa tahun pun dia akan genapi. Dia akan genapi. Pergumulan saya sendiri aja untuk Pak Iskandar bukan waktu yang singkat. Untuk Pak Iskandar boleh benar-benar percaya kepada Tuhan, tidak lagi seperti dulu jarum super, jarang di rumah suka pergi dan pekerjaan. Tapi benar-benar Tuhan jawab juga. Tergantung kita, bagaimana persiapan hati kita kepada Tuhan. Ya, saya sangat bersyukur sekali karena janjinya juga digenapi kepada saya berulang kali. Tuhan janji kepada setiap kita. Saudara, kalau mungkin saudara didoakan, mungkin seorang hamba Tuhan yang punya kuasa nubuatan, jangan remehkan setiap kata. Karena kalau kita iman itu terjadi, sungguh terjadi. Buat Pak Iskandar sendiri aja, kalau dia bisa menolong, membantu hamba-hamba Tuhan di desa untuk membangun, itu satu perintah dari Tuhan. Itu tidak tahu berapa tahun yang lalu, mungkin ada 20 tahunan ya Pak, seperti itu. Tuhan katakan sama Pak Iskandar. Tapi Tuhan waktu itu Pak Iskandar belum terlalu mengerti. Tapi akhirnya terjadi sesuai dengan rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Dan saya bersyukur sekali karena hati kita itu suka cinta akan dunia. Seringkali cinta akan dunia. Kalau kepada Tuhan itu seringkali yang kedua. Ya. Tapi hayat ini benar-benar mengubah cara hidup kita untuk bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Bersyukur itu kita bangun tidur aja, kita harus bersyukur. Bisa buka mata, bisa ngangkat tangan, masih bisa bernapas, masih bisa bangun berpikir dengan pikiran yang waras. Itu anugerah Tuhan luar biasa. Karena kita tanpa disengaja, keadaan apapun juga, setiap saat, setiap menit, setiap detik bisa berubah. Yang saya alami, ini kesaksian saya 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu, saya terjatuh. Terjatuh itu dari tempat tidur. Waktu masih pagi, belum bangun, bukan bangun, turun langsung jatuh. Tidak. Tapi terjatuh, alarm wecker saya, HP saya itu bunyi. Saya tidur, waktu itu saya peluk gunting sebelah kiri. Terus dengan wecker itu saya lentang badan saya langsung ke kanan. Ke kanan ini sudah di kaki. Saya mau ambil wecker, HP saya. Saya mau matikan. Tapi saya terjatuh, kepleset jatuh. Jatuh itu tempat tidur saya itu tinggi, saudara. Dipannya kurang lebih 40 cm. Kasurnya tingginya 30 cm, kurang lebih 70. Waktu saya terbangun, Pak Iskandar masih tertidur. Seperti kilat, kayak api seret begini. Jadi habis miring, melemah, jatuh blak. Blak itu seperti kalungan jatuh, blak gitu. Sampai Pak Iskandar itu terkaget. Sempat saya nggak ngeh gitu kayaknya. Jadi waktu itu saya nggak bisa ngomong. Pipi saya ini masih sampai hari ini masih ada tanda hijau. Ini agak bengkak, ini bengkak. Kuping saya nggak bisa dipegang, belakang kuping ini bengkak. Karena banting ke bawah dengan miring dan posisi miring. Saya nggak bisa ngomong, sedangkan jarak tempat tidur saya dengan meja rias itu sempit, kurang lebih paling 40 cm. Nggak lebar, saya pokoknya bisa jalan ya. Karena saya ganti tempat tidur saya lebih lebar. Waktu Bapak tanya, ada apa Mak? Saya nggak jawab, sebentar. Tapi saya
menangis sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku masih bernyawa. Karena terus terang jatuh ini punggung saya ini bengkak, lutut saya bengkak, terbanting gitu dengan suara kencang sekali, seperti karungan yang dibanting, bluak begitu, keras sekali, tanpa sadar kan kita masih tidur. Tapi Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Waktu itu kita nggak bisa bangun sendiri. Dan kan mau ditolong Bapak juga sulit karena tempatnya sempit. Saya bilang, Pak, tariin aja. Kasih tarik. Tapi siap nosek badanku. Saya bilang gitu. Tangan saya luruskan begini. Pipi saya taruh di tangan saya, terus ditarik Bapak. Otomatis kan berat. Narik orang yang tergeletak dengan posisi yang gak ngerti itu tadi. Tapi begitu sudah sampai ke pinggiran, terus saya mau diangkat Bapak kan juga berat. Saya bilang, enggak, jangan diangkat, aku tak bangun sendiri. Dengan usaha saya bisa bangun. Tuhan tolong. Saya pegang tempat tidur kasur saya ini, saya bangun, terus saya duduk. Saya lihat pipi saya biru sekali ini, bengkak separuh. Ini bengkak, timbul bokol. Ini bengkak semua. Ini paru saya juga bengkak, lutut saya, kaki ini semua sakit. Terus saya kasih minyak lawang itu, saya gosok-gosok minyak galeng, saya gosok-gosok dengan rambut saya. Tapi belum sempat, terus saya bilang, saya tak doa dulu. Saya menangis sama Tuhan. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Saya tidak mau apa-apa, saya cuma bilang, terima kasih Tuhan. Dengan kejadian ini, Engkau mengingatkan saya bahwa waktu ini harus selalu dekat dengan Tuhan. Kalau seandainya saya enggak ada hubungan dengan Tuhan dengan baik, enggak tahu, orang waktu blok itu tuh saya sepertinya enggak sadar, kayaknya itu enggak bisa mikir apa-apa, seperti kilat itu dari kiri ke kanan, blok ini seperti kilat menyambar. Tapi saya cuma bisa bilang terima kasih sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau izinkan aku jatuh. Tapi aku percaya Tuhan memberikan kesembuhan dengan luar biasa. Karena saya begitu percaya. Karena saya juga akan pergi, saudara. Kalau terjadi seperti ini gimana? Sampai Pak Iskandar juga bilang gini. Kita mau pergi loh, Mas. Iya, tapi nggak apa-apa kok. Pipiku nggak apa-apa. Saya bilang sama Pak Iskandar, pipi saya nggak apa-apa, ini sembuh kok, bisa sembuh. Saya bicara dengan rambut saya ini bantai. Tapi ya juga masih benggol, tapi buat saya nggak apa-apa. Sampai paginya saya masih baca Alkitab. Tapi setelah baca Alkitab saya berdoa. Waktu berdoa saya baru merasakan ada sesuatu yang kurang dalam diri saya. Saya nggak fokus. Karena ceritanya waktu baca firman pun dari ayat katakan ayat 1, 2, 3 kan harusnya orang bisa melompat atau ayat 3. Kok nggak fokus? Saya merasa Tuhan, tolong aku Tuhan, tolong aku Tuhan. Saya selesaikan pembacaan ini sampai selesai. Terus saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku tahu aku adalah ujian. Aku tahu Tuhan, Engkau pasti tolong. Walaupun aku harus melewati keadaan posisi yang seperti ini Tuhan, tapi Tuhan pasti tolong. Aku percaya dan aku sangat percaya bahwa Tuhan pasti sembuhkan saya. Dan waktu itu sudah amin, sebelum amin saya rasakan saya Tuhan, aku minta otakku waras. Otakku waras, tidak ada gangguan. Aku percaya Tuhan tolong aku, otakku waras, tidak ada gangguan. Dan waktu itu seperti aliran panas dari kepala turun terus ke belakang. Otak kita kan di belakang itu slow naik. Ya mata saya, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita minta sama Tuhan, bisa cepat bisa lambat, tergantung kita. Kalau kita percaya sungguh, kita beriman teguh kepada Tuhan, itu pasti terjadi dengan cepat. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, Tuhan tahu. Tapi kalau keinginan itu tergantung Tuhan. Ya, kalau keinginan itu mungkin barang perlu. Tapi posisi keadaan saya seperti ini. Sampai waktu itu Pak Iskandar suruh saya lagi hubungi segala untuk
diurut supaya tahu ini benarnya. Ya saya langsung diurut, saya dibenahi semua, ya sakit semua karena bendol itu. Terus sampai saya akhirnya saya hari Selasa saya mengalami kecelakaan jatuh ini, tapi hari Minggu saya sudah pulang. Tapi nanti lagi ceritanya. Cuman saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau namanya bersyukur itu tidak ada kata berkat saja, tidak bersyukur. Dalam posisi keadaan apa saja kita harus bersyukur. Supaya kita ingat terus sama Tuhan. Tuhan kita itu hidup, Tuhan kita itu ada bersama saya. Kalau Tuhan itu ada bersama saya, tapi saya tidak percaya, tidak ada hasilnya. Kalau Tuhan ada bersama saya harus yakin bahwa Tuhan melindungi saya, memberkati saya, mengasihi saya. Itu dengan luar biasa. Karena kata bersyukur itu satu ungkapan dari dalam hati yang luar biasa, yang kita boleh nyatakan bahwa Tuhan itu sungguh baik, amat baik, sangat baik. Tidak ada gantinya, tidak ada bandingnya. Saudara kalau baca di satu Tawarik ini ya, dari ayat 7 tadi sampai ayat 35, saudara akan mengerti setiap syarat-syarat yang Tuhan izinkan. Apa saja yang Tuhan mau dalam hidup kita. Biarlah kita benar-benar menjadi roh. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau hari ini Pak Daniel dan Ibu boleh bersuka cita bisa menempati dengan pastor yang baru, dan dia boleh tinggal dalam satu rumah tangga yang baik, berkumpul bersama, itu satu anugerah. Luar biasa Tuhan kita, saudara. Mungkin tidak dengan cara cepat, dengan jawab, Tuhan akan menguji setiap kita. Jangan lalaikan, ujian Tuhan itu membentuk kita untuk menjadi orang-orang yang bijaksana. Karena luar biasa Tuhan itu membentuk kita. Dan yang terakhir saya akan saksikan, saudara. Selebihnya hari ini saya baca. Hari Selasa saya jatuh sampai punya bendol. Saya pergi juga, ini saya masih lucu, agak bendol masih. Saya pergi ke China. Saya pergi ke China lewat Singapura, dari Singapura langsung ke Jaipur, ke Chongqing. Dan hari itu sampai di Chongqing, di tempat pesawat mendarat di sana, dan kita dibawa ke hotel. Dikasih tahu kalau besok pagi kita akan naik kereta cepat lewat Kuala dengan jarak kurang lebih 1000 km ditempuh hanya 4 jam. Luar biasa. Kita melihat luar biasanya negara lain yang begitu maju. Kita rindu, saya bukan ingin pamer, tapi saya itu rindu kalau saya pergi ke negara orang, kok bisa Indonesia kayak gini, itu kan luar biasa. Itu loh, perasaan saya. Sepertinya itu. Tapi hari kedua, saya lewati proses lagi. Karena Tuhan kita nggak sembuh. Kita pergi ke satu gunung. Satu gunung itu tinggi sekali dan harus melewati kabel, harus naik kereta gantung, dan itu ngantrinya kurang lebih hampir 2 jam. Berarti pesertanya ribuan orang untuk bisa sampai ke tempat tujuan. Tapi saya bersyukur karena ini alam asli ciptaan Tuhan. Benar-benar saya masih belum mengerti, karena saya belum Islam. Kadang seringkali suka ikut tour, pada juga luar kota, luar negeri, untuk berlibur menikmati kasih Tuhan. Dan waktu itu setelah kita naik kabel itu, perjalanannya lebih dari setengah jam baru sampai ke puncaknya. Lebih dari setengah jam, kurang 40 menit. Lama sekali. Dan kalau kita saksikan kanan kiri, ya kurang. Tapi indah, saudara. Ciptaan Tuhan indah semua. Gunungnya aneh, gunungnya nggak sama seperti Indonesia. Kalau gunung di Indonesia mungkin hanya seperti tumpukan tanah yang miring-miring begitu. Kalau di sana gunung batu. Dari satu negara ke negara lain, dari kota satu
Dan waktu itu saya harus naik ke sana, dan sampai di sana kita masih di bawah kaki, harus naik melewati tangga-tangga. Tangga-tangga ini satu hari saya harus melewati kurang lebih 8 sampai 10 kilo. Padahal setiap hari latihan saya cuma 2 kilo, 2 kilo setengah perjalanan saya. Tapi Tuhan kasih kekuatan luar biasa. Pada lutut saya ini lutut sudah gantian. Kaki saya ya tidak kemeng, ya tidak sakit, tidak ada apa. Cuaca dingin 5 derajat. Harus pakai baju double, anginnya kencang, hujan, salju, licin. Dan cuma kita berdoa Tuhan tolong, Tuhan. Dan pada waktu hari yang kemudian kita pergi lagi ke satu gunung lagi. Itu lewati lift yang berputar. Liftnya berputar, bukan kotak, bulat, tapi kaca. Kalau saya kasih tahu, lihat ke depan memandang. Waktu saya memandang ke sana, cantik sekali. Langsung Tuhan bilang, aku benar. Tuhan pernah ngomong sama kami berdua lewat doa seorang berdua. Dia bilang begini, aku akan bawa kamu ke tempat di mana kamu belum pernah tahu. Saya mikirnya ke tempat belum pernah tahu itu ya pelayanan, di mana saya ditunjukkan ke daerah ini atau ke daerah ini. Tidak. Tapi Tuhan bawa saya untuk menikmati ciptaannya yang begitu indah, luar biasa. Sampai keluar dari lift, sampai saya jalan lagi melewati tangga-tangga. Setiap hari naik tangga 20 anak tangga, turun lagi 20 anak tangga. Jauh sekali, kurang lebih ya sekitar 8 kilo sampai 10 kilo. Tapi Tuhan kasih kekuatan yang istimewa. Saya dan Pak Iskandar tidak mengeluh kakinya sakit. Tidak ada mengeluh, betul saya sakit, biasanya sakit sedikit. Lutut saya ini sakit, karena lutut sudah gantian. Itu enggak orisinil. Tapi ya saya bersyukur. Terus saya bayangkan begini, selama saya pergi kurang lebih 10 hari, saya belum menikmati kasih Tuhan luar biasa. Tidak sakit, tidak merasakan capek, tidak merasakan apa-apa. Terus saya tuh bilang begini sama Tuhan, terima kasih. Kalau janji Tuhan digenapi, Tuhan akan persiapkan semua yang terbaik untuk kita semua. Demikian juga, kalau Tuhan janji kepada saudara, saudara akan dipakai Tuhan apa? Lakukan seperti apa yang Tuhan mau. Kalau saudara disuruh menyampaikan mungkin kesaksian untuk banyak orang, sampaikan. Tonggo-tonggo, konco-konco mungkin ya, teman-teman kita ngomong sama teman-teman, kamu melok Tuhan Yesus saya, Tuhan itu baik. Kita bagikan pengalaman kita. Itu satu perintah dari Tuhan. Luar biasa Tuhan kita. Dan akhirnya saya katakan, luar biasa Tuhan kita. Kalau kita tidak bisa bersyukur bagaimana orang Tuhan selalu menggenapi janji. Tuhan selalu menggenapi janji. Mungkin ada yang sakit, minta pertolongan Tuhan dengan luar biasa. Karena kemarin pun saya juga dari dokter. Bukan dari apa, asal lambung saya naik terus dan saya batuk terus. Tuhan, aku mau pelayanan, Tuhan aku batukin. Terus saya bilang, kata Pak Islam, gak usah ke dokter, kamu pasti sembuh. Ya, aku percaya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku percaya kalau aku bisa sembuh. Tapi aku mau tahu, aku mau tanya dokter, itu cuma larangan apa yang aku harus paling paham. Kayak begitu. Karena saya punya asam lambung itu naik terus, harus naik. Ini maka saya kurang enak. Jadi apapun yang kita alami, jangan kita putus asa. Kita tetap bergantung sama Tuhan. Pasti Tuhan mengajar. Puji Tuhan, haleluya. Kita selesaikan, kita akan menyanyikan pujian bersyukur, bersyukur. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Engkau sungguh luar biasa. Engkau sungguh luar biasa.
kasih lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami menyerahkan semuanya acara di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Salam. Saya bukan berkhotbah. Saya cuma melanjutkan kesaksian kami, cara Tuhan memakai kami, bagaimana cara Tuhan. Ya, suara saya memang agak seret ya, karena mungkin baru kena angin salju, jadi baru pulang juga beberapa minggu lalu. Jadi saya berucap syukur sama Tuhan karena Pastor Pak Daniel, Ibu sama Ibu bisa selesai hari ini, bisa diresmikan. Sebenarnya sebelum saya mau pergi kemarin ke luar negeri, Pak Daniel saya sudah tanya, Pak mau dibikin ucapan syukur kapan? Tunggu saya, nggak apa-apa, nggak usah nunggu saya, jalan aja. Kata Pak Daniel, nggak baik, kami nunggu Bapak aja pulang, baru kita ucap syukur. Terima kasih Pak, dia bilang, karena saya juga kan nggak perlu juga jelas pada dia sendiri ada apa-apa. Tapi saya juga mengapa bisa saya menjadi membangun gereja-gereja Tuhan di desa-desa, karena Tuhan semuanya itu saya ada cerita. Saya dulu termasuk orang yang tidak suka kumpul-kumpul, tidak suka apa itu umpamanya ucapan syukur, apa itu pistolan, apa ke gereja. Saya mungkin banyak tahu waktu masih di Sidoarjo, tahu saya itu orang sudah bilang jarum super, suka jarang di rumah, suka pergi. Tapi setelah Tuhan memakai saya memang dulu nggak suka melayani Tuhan, nggak suka disuruh Om Silas dulu, ayo pelayanan. Ya om, tapi nggak mau, nggak tahu. Ya om, tapi nggak serius gitu loh. Tapi saya mau satu baca kitab juga, 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya orangnya dulu nggak apa itu mengucap syukur. Saya dulu kan saya 82 merit sama Bu Is, dan sekarang kami 43 tahun sudah anniversary, tahun ini masuk 43 tahun. Saya itu dulu memang saya kerja proyek, saya banyak proyek di dalam pulau. Jadi saya orangnya zamannya tahun 2082 sampai 2001, saya itu kurang mengucap syukur. Kenapa? Karena saya ini banyak kan mengandalkan kekuatan saya. Kalau saya dapat proyek, satu proyek itu paling sedikit umpamanya dapat 2 atau 3, saya itu tidak sejahtera. Paling dikit saya mesti dapat proyek 5 sampai 6 sampai saya bisa kayak burung ya. Dari hari ini ada di Surabaya, besok sore ada di Wonogiri, besoknya lagi ada di Cilacap, ada di Semarang, Jakarta, sampai terbang lagi ke Pontianak, Tarakan, ke Jumpandang. Itu kerjaan saya dulu. Kalau saya dapat proyek cuma 4, 3 lanjut. Jadi sudah, artinya proyek itu sudah tipis lah. Nah itulah saya kurang mengucap syukur. Dari saya itu makanya dibilang Bu Is jangan di rumah, suka pergi. Dan setelah saya cara Tuhan menangkap saya, kalau saya saksikan mungkin banyak sekali. Saya mau bersaksi aja yang bagaimana Tuhan. Memang cita-cita saya dulu gini, waktu saya sama aku pingin punya yang kalau saya udah mau pensiun, saya ingin punya hotel. Saya bilang sama Tuhan, Pak, mungkin punya hotel. Jadi kalau saya punya hotel dulu di daerah mana ada hotel saya, ada saya punya pom bensin. Nah itu saya dulu ya, punya pom bensin. Cita-cita saya. Tapi memang Tuhan itu cara pakai kita itu. Memang sampai sekarang saya merasakan punya hotel juga, karena saya kemana-mana pelayanan ke Kalimantan, kemana banyak tempat penginapan saya, termasuk ke
tempatnya gempa suku Anyar, termasuk saya dapat tinggal di Pastori ya, jadi villa. Saya bilang villa saya ada, ke Kediri saya juga ada. Nanti sini mungkin saya bisa, kalau dikasih bisa tinggal sini satu malam dan menikmati, puji Tuhan. Nah, jadi saya dapat berkat dari Tuhan, yaitu antara Tuhan. Kamu minta hotel sekarang, bukan hotel yang kamu minta, kamu dapat kemana kamu pergi ada tempat kamu. Jadi saya bisa melayani Tuhan kemana-mana saya datang. Kamu bisa nginap di hotel, ya free. Kamu tinggal di Pastori mana-mana aja Pak Daniel, kalau di Jember nanti ya di Pastori. Jadi saya mengucap syukur kepada Tuhan dan saya minta ini yang tadi kata Kudus, kita anak Tuhan. Jadi kita bisa, saya dulu berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau boleh, nah ini kalau boleh itu kan berarti hamba. Jadi anak saya dibalik ngomong ini, Mama itu keliru ngomong, Mama kan anak, jangan bilang kalau boleh. Mama kan, Papa itu kan Tuhan kita Papa beri, iya. Kalau Papa kan mesti minta, jangan bilang kalau boleh itu belum ya. Minta apa saja yang kau Tuhan sediakan. Jadi saya memang betul-betul saya anak Tuhan. Saya 2 tahun yang lalu kena stroke. Jadi orang-orang Bapak Ibu ini yang pernah mengalami orang kena stroke kan. Saya 2 tahun lalu kena stroke. Jadi waktu saya dari pelayanan ke Palembang, waktu itu saya bawa Tuhan berapa orang, tapi pelayanan ke Lampung, Palembang naik mobil sendiri, mobil saya ini. Saya sendiri sampai ke Palembang tidak pakai ganti, padahal 3 orang bisa nyupir. Saya kan ada hobi gitu, jadi saya sampai di Palembang, lalu di Lampung selama kami seminggu. Waktu pulangnya itu saya kan habis makan dari hotel jam 9 kami berangkat dari Palembang. Saya bilang sama temen, kita nginap di Jakarta aja kan, supaya datang bisa istirahat. Tapi waktu masuk Jakarta itu sudah masih sore, saya pikir masih jam 5. Ya masih, ternyata macet di Jakarta tahu sendiri ya. Kalau sampai di Jakarta ini sudah jam 7, jam 8 ya kan, jam 9 malam. Aduh, aku pikir, Semarang aja langsung ya, kan jalan tol. Ya. Macet terus sampai Cirebon. Saya jos sampai ke Semarang jam 3 pagi sampai Semarang. Semarang nginap istirahat di hotel, pagi-pagi kita baru pulang. Saya di situ bilang sampai rumah tidak apa, sehat masih super. Saya ternyata benar-benar Tuhan, cara Tuhan membuat kita itu. Dia kena sayang sama saya, mungkin kamu kecapean, kamu pusing lah. Saya waktu itu nggak tahu pagi-pagi jam 3 pagi saya ke kamar mandi. Saya waktu ke rumah kan balik ke kamar, saya ini kepala saya pakai butut. Saya berteriak, tapi saya berteriak bukan, Arif, Tuhan tolong, saya bilang. Ibu lagi tidur kaget bilang, apa Pak, kamu jam 3 pagi kok berteriak? Saya 2 kali berteriak, Tuhan tolong, saya bilang. Saya jalan bukan begini ke tempat tidur saya, begini saya jalan, begini. Supaya roboh kan, badan saya ke tempat tidur. Jatuh gila. Dari waktu kami jatuh itu, saya panggil anakku, saya kan tidur di atas. Dulu Papa bawa ke UGD, saya bilang. Saya tenang Pak, kenapa kita doa. Kami cari itu, doa kami dulu. Doa Tuhan, tolong ini. Padahal Bu Isi baru operasi. Masih perawatan, baru keluar dari rumah sakit, keluar dari sebulan, 2 minggu aja, baru 2 minggu. Saya dibawa hari ke rumah sakit. Saya bawa ke rumah sakit Surabaya dari Sidoarjo, dari Pak Tol sampai rumah sakit. Saya dinaik kursi roda, dia jalannya juga agak normal lah, namanya orang kena stroke. Sampai rumah sakit besok, di situ ada dokter pasti tidak ada jaga. Tapi dokter yang jam 3, jam 4 pagi itu ditelepon, dokter sarafnya, dokternya terima. Dia bilang, kasih ini. Dan dokter itu kayak dipandu, kayak Tuhan itu pandu. Kamu kasih obat ini. Jadi
saya benar-benar dengar itu di kuping saya, susternya itu diagnosis ini. Saya minum itu, terus habis itu masuk MRI, diperiksa scan semua dari otak sampai ke kepala. Ternyata ada saraf saya ini ada penyempitan sedikit batang otak saraf ini. Saya bukan kena jantung saya bagus, jadi ada saraf ini enggak. Jadi makanya kaki saya sempat lemas saat ini, angkat tangan aja nggak bisa, lagi angkat sendok. Saya masuk rumah sakit, saya nggak bisa makan karena angkat sendok nggak bisa, lagi mulut saya nggak apa-apa tapi cara saya sudah nggak begitu normal. Tapi saya hari keduanya itu malam itu saya berdoa sama Tuhan, saya nangis sama Tuhan di dalam kamar. Jam 3 pagi itu jam 2 pagi itu saya doa sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, aku ini anakmu, saya nggak pernah masuk rumah sakit. Umur saya 70 tahun sejak waktu itu. Saya mau 70 tahun Tuhan. Satu kali pun saya nggak pernah masuk rumah sakit. Tuhan tolong saya, Tuhan. Sembuhkan aku Tuhan. Supaya kalau aku pelayanan gimana Tuhan? Kalau aku pakai tongkat, aku kan ketawain orang, aku pelayanan pakai tongkat. Saya bilang, kayak gereja-gereja Tuhan masih membutuhkan saya bilang. Di desa-desa, saya butuh saya minta Tuhan tolong saya, sembuhkan saya, jangan mengulangi saya nggak pernah bicara sama Tuhan, kayak di depan saya gitu loh, sampai benar-benar saya mengulangi. Habis itu saya tertidur, pagi-pagi saya bangun, terus saya bisa angkat, saya doakan, saya bisa jalan pelan-pelan ke kamar mandi, padahal dulunya nggak boleh. Saya bilang, puji Tuhan, saya makan sudah bisa lah, artinya susternya bisa darah ya bisa darah. Oke, saya bilang sorenya Ibu Is datang, aku besok pulang. Aduh 2 hari loh, aku pulang, aku sudah sembuh. Dia kan dokter, datang sorenya datang dokternya malam. Dia bilang gini, Dok, saya besok pulang. Kamu orang stroke nggak ada yang 1 minggu, paling cepat 1 minggu pulang dari sekolah, dari rumah sakit. Dia bilang gitu. Kamu baru 2 hari, nggak boleh, kata infusmu juga belum habis, kata dokternya. Dok, saya sudah bisa dok, coba dites saya Pak. Waktu itu dites, saya jalan, dokternya nggak bisa jalan, saya jalan. Ya. 1 hari lagi ya, wah tawar-menawar dokter sama saya. Saya bilang, oke lah dok, kalau 1 hari lagi saya nggak apa-apa, saya besok pulang ya dok. Ya besok juga habis dulu infusnya ya. Dia bilang dokter, Tuhan, saya besok pulang. Saya bilang Tuhan, aku pulang saya besok. Saya bilang lagi, kita 16 Oktober itu anniversary. Kebetulan saya kena itu tanggal 2 Oktober. Dia bilang kita ucapan syukur, panggil hamba Tuhan yang kita kenal, datang kita undang 7 meja, itu kira-kira 70 orang, ada berapa puluh hamba Tuhan datang dari desa, dari apa, yang daerah ini kita lalu jauh ya, dan Kediri dari Surabaya banyak yang datang. Itu saya bersyukur, saya bersaksi, semua kaget waktu saya bersaksi. Gak kelihatan saya kena stroke. Orang-orang nggak percaya, masa sih Pak kena stroke? Iya, saya, waduh, puji Tuhan gitu. Waktu saya kena stroke itu, waktu teman syukur, anak saya kan kasih tahu sama mamanya, mau buat ucapan syukur tanggal 16 Oktober nanti, kata anak saya yang di Bali. Ya, Pak, bikin aja ucapan syukur, nggak usah Tuhan sediakan semuanya. Tuhan yang menyediakan ucapan syukur saya. Amin, saya bilang gitu. Jadi saya undang lah teman-teman sama mereka. Saya enggak bilang apa ya, cuma saya bilang ucapan syukur. Anniversary saya mengajak saya berdoa gereja. Saya undang ada 3 meja, 2 meja kira-kira. Jadi teman-teman yang datang ini ya namanya orang kayak gitu, bawa amplop lah mereka, kasih persembahan, ada kasih bukan persembahan, kasih ya ampau lah istilahnya orang ini, ampau
merah itu ya, kalau orang Chinese kan angpau. Jadi yang ada yang bawa cover, ada. Saya bilang aku udah. Apa ini Pak? Nggak usah, tapi enggak. Jadi berkat itu dikasih masuk sampai jadi anak saya terima kasih. Waduh, kayak gini aja, bilang kan tak perlu. Saya bikin ini kan baru dari rumah sakit, tidak mungkin kita pakai bajuan. Saya pakai baju biasa. Yang datang tamu saya pakai orang ke pesta, sampai bingung yang datang. Pengantinnya ini persennya kok baju ini kok kayak biasa, kok aku kok baju pesta. Kasih coy mulai, kata teman saya. Malu dia kan karena dilihat kok yang punya gawe kok biasa. Karena kita tidak tahu kita baru sakit, baru berobat. Puji Tuhan setelah itu terjadi. Saya itu ya, meja saya sisi buder, meja sebelah lagi hanya pegang, lalu apa mau dulu. Saya duduk sebelah ini. Ada satu waktu kecil saya acara, saya berdiri, ada satu amplop. Nah ini kesaksian hidup ya. Amplop putih jatuh di bawah kursi saya kayak gini. Di bawah kursi saya nggak lihat. Yang lihat itu Andika di belakang saya. Saya waktu berdiri, Andika bilang gini, apa? Dia panggil saya, Pak, amplopnya jatuh. Oh iya. Saya nggak tahu nih, no? Amplop putih, Pak. Jadi yang lainnya semua merah, dan satunya putih. Ya udah, saya ambil lah. Ya, pas bawa kursi saya sih, kursi dah. Karena yang bilang, sampai rumah kita itu ini berkat dari benar-benar Tuhan sediakan. Dihitung yang persembahan dikasih orang teman-teman untuk saya apa itu persis seperti saya bayar restoran, bayar apa, pas, tidak ada kurang, tidak ada lebih. Nah itu Tuhan. Kalau tidak ketemu amplop ini pasti kurang. Tapi ketemu amplop yang Tuhan bilang, kurang duitmu. 2 juta di sini. Dia dalam kursi saya. 2 juta karena tidak ada nama. Semua yang ngasih itu pakai nama. Saya bilang, Tuhan dari Tuhan. Malaikat. Orang nggak bisa lihat. Kalau malaikat datang, itu ada malaikat. Jangan Tuhan Yesus ada di neraka kita. Tapi itulah caranya Tuhan memberkati kita. Dan kita ini mau terus melakukan kematian Tuhan. Dimanapun gitu. Sampai saya di mobil saya kan ribbon itu saya bawa. Waktu saya udah kena jalan itu kan ribbon ini agak upper sedikit. Jadi saya doa sama Tuhan, aku minta mobil kecil bro. Kalau boleh aku dapat mobil kecil. Itu dari maksud saya itu supaya aku nggak terlalu susah, supaya aku bisa jalan-jalan masuk ke mall. Kan tidak dapat juga. Supaya parkirnya gampang, ini kan banyak saya doa gitu aja Pak Tuhan, kira-kira 2 minggu, 3 minggu saya nggak ngomong minta yang gratis. Nah itu Tuhan, ampun jalur motor cilik gratis dari Allah Tuhan. Orang pula orang minta gratis, kalau utang ya mungkin bisa ya, kredit ya istilahnya. Saya bilang istri saya nggak tahu saya minta mobil gratis loh. Kami ke Bali, katanya biasa kan sebulan 2 bulan kali kami ke Bali. Kebetulan saya di Bali, anak saya, mantu saya begini ngomong gini. Dia bilang apa, Mah, pulangnya apa, Mah? Saya kan datang naik pesawat. Kapan pulangnya? Kapan pulangnya katanya gini. Oh, tak tahu, belum beli tiket. Katanya, belum beli tiket ya Pak. Yes, usah beli tiket Mah. Pulang mobilku Mah. Mobil Mazda baru dia beli 400 juta. Pak, Mama, Papa enggak bawa pulang aja mobilku. Semua dikasih saya BPKB, STNK, pajaknya dibentuk berbalik nama. Pada saya tidak pernah minta sama anak saya, mantu saya, tapi itu Tuhan yang dengar. Dia tanya gini, saya cerita, waktu dia bilang mobil saya bawa pulang Pak katanya. Bener nggak ini saya? Iya, bawa pulang. Saya mau sama saya nangis. Tuhan, kau dengar Tuhan untuk aku
aku nangis. Habis itu saya keluar kan. Memang anak-anak saya namanya Daniel. Orang Daniel berkati Tuhan. Dari anak saya kan namanya Daniel. Dan memang papa itu doa sama Tuhan minta mobil kecil. Papa mau kenapa minta mobil kecil gratis. Dan aku udah bilang kapan papa minta mobil sama Tuhan? Dia bilang gitu, anak saya Daniel. Kapan? Dia bilang, aku Pak disuruh Tuhan ngasih mobil sama papa. Wah, jadi saya minta Pak, ini kita anak ini ya, semua ini anak Tuhan. Kita minta Tuhan itu dengar. Jadi kapan Bapak minta sama Tuhan? Jadi itu aku Pak disuruh Tuhan. Dia memang ada kepekaan. Saya berdua di Bali itu. Aku disuruh Tuhan kasih mobil sama Bapak. Dia tanya istrinya anak saya. Dia tanya, nih aku suruh Tuhan kasih mobil Mas Kay. Padahal Mas Kay ini mobil itu antar jemput anak saya, cucu saya. Mobilnya ada 3 memang. Suruh jadi dia bilang, ya kalau Tuhan suruh ya, ya kasih terserah, mau kasih mau 2 kali kasih. Jadi Tuhan itu anak saya sampai lupa. Ini Tuhan yang suruh aku kasih tahu. Padahal dulu mobilnya ada Mazda 2 dulu, satu itu saya tadi lirik juga baik cocok dan bagus. Tapi dari saya belum minta sama Tuhan. Tetapi setelah saya minta bantuan, mana yang Mazda 3 saya dikasih. Puji Tuhan, itulah Tuhan minta, luar biasa. Ya, jadi saya bersaksi itu, dan saya mau saksikan juga di mana waktu corona saya 1 tahun tidak kerja. Tapi saya juga melayani Tuhan, saya menyelamat Tuhan. Sekarang saya lagi nganggur ini, tapi itu bagi raya terjadi tetap. Dan saya pikir ya sudah, Tuhan biarlah saya terus. Saya waktu corona bisa membantu gereja, mungkin Pak Daniel bisa menunjukkan gereja. Ini gereja ini di desa di Rejo di Nganjuk. Gereja ini 10 tahun ada di gudang jagung. Ibadah ini ibadahnya. Ini lagi musim jagung. Jadi ibadahnya cuma segini aja. Cuma ini pinjamin orang dan gudang. Karena ibaratnya hamba Tuhannya pun tinggal di dalam gudang ini seperti gedeng. Jadi lebih parah dari pastornya Pak pakai triplek. Saya ke situ melihat ini kok tinggal mana Bu? Aku tinggal sini sama anak-anakku katanya. Puji Tuhan saya bilang kamar mandi dia juga. Waktu saya nggak senang, saya nggak kenal kebarannya. Tapi saya salah satu ada yang bilang, Pak Is, bilang, mau pelayanan apa? Coba lihat Pak, ke tempatnya itu ada, aku kenalan, saya berangkat ke sana. Saya berangkat, coba Pak Daniel tunjukkan dulu gudangnya, Pak. Jadi waktu saya datang itu, ini, pastornya, jadi ada ceritanya ya, agak lama dikit ya Pak, nggak apa-apa ya Pak, tidak. Ini gereja PPDI, inilah selama 10 tahun gembalanya gerejanya di sini. Waktu saya datang di sini, ibadah, saya lihat, wah, saya lulus, saya 10 tahun berat, dia bilang sampai suaminya meninggal kena lupa. Karena kalau masih kena pastor tubuhnya banyak. Inilah dipakai di dalam ini 10 tahun juga. Waktu saya datang itu saya bilang, gimana Pak? Ini tanah ini yang dia bilang gini, Pak, tanah saya sudah punya tanah, tapi nggak bisa beli. Ini yang punya gudang ini, dia punya untuk jemur jagung. Jadi ada rupanya gembala ini 10 tahun itu tiap malam keliling di tanah ini. Keliling putar di tanah ini. Tuhan, aku minta tanahnya. Setelah waktu saya tahu itu setelah selesai, dia bilang, Pak Is, saya 10 tahun doa. Tuhan dengar. Dikasih tanah ini sama yang punya. Suruh beli tadinya, bayar, nggak tahu berapa puluh juta. 70 juta, 8 kali 25.
Setelah itu, ini anaknya mau pesen, tapi bapaknya orang Tuhan. Waktu mau dibayar anak ini, waktu ada mau dibayar, bapaknya bilang gini, wes, gak usah dibayar, gratis untuk gereja, padahal dia belum percaya Tuhan. Sekarang bapaknya itu dari jemaat di situ, pada rumahnya jauh. Ini nanti saya tunjukkan. Nah, jadi ini tanah yang sudah kami berdoa ini, tanah ini. Kami akan tangan doa. Inilah mulai saya menggaji, saya tanya kemarin, ada dana berapa? Punya dana Pak S, punya ada tabungan mungkin 5 juta. Waktu suaminya meninggal, ditaruh di deposito. Jadi teman saya pertama sekali waktu mengajak yang Pak Is, pondasinya berapa ya kira-kira? Saya itu gereja, dia bilang ya sekitar 20 juta. Oke Pak Is, saya mulai 20 juta, saya sumbangkan 20 juta. Saya kerjakan, oke Bu, di transfer saya 20 juta. Saya kerjakan gerejanya sama pastorinya langsung. Waktu itu saya nilai kredit 300 juta. Saya yakin pasti Tuhan cukupkan. Jadi setelah selesai itu pondasi terus batok merah 10.000 itu orang Muslim. Nah itu kalau Tuhan beracara belum percaya Tuhan. Dia bilang, oh aku punya botol 10.000. Itu gitu, batok merahnya besar, kirim 10.000. Ini batok merahnya saya apa? Ini gambar saya ini saya gambar sendiri. Saya gambar sendiri. Waktu itu saya mau buat gerejanya di depan, pastornya di belakang. Kebetulan ini kesaksian juga. Waktu mau bangun gereja ini, hamba ibu kepalanya ini minta tanda tangan tetangga sekitarnya itu 1 hari aja 76 hari tanda tangan tetangga langsung diizinkan sama Pak Lurah. Gereja karena gembalanya ini sama warga Muslim itu semua akrab. Nah, itu kita ini gembala-gembala ini mesti akrab, terutama bagi tetangga. Jangan menganggap tetangga itu paling mendukung. Setelah saya bangun itu setelah ini saya terus kita berdoa sama Tuhan sama pendeta itu gembalanya. Terus sampai selesainya peresmian, saya bilang sama ibu gembalanya, Bu, waktu itu sudah kelihatan semua, tinggal pelapon. Pelapon ini, Bu, kita belum ada pelapon, Bu, kita butuh duit. Kira-kira berapa ya Pak S? Dia bilang kira-kira 10 juta. Ya harus doa ya doa. Besok langsung ada transfer 10 juta. Yang kirim orang Surabaya, nggak kenal, dari gereja lain. 10 juta masuk ke rekening. Tapi kita memang, saya bilang memang gembala. Ibu Wiwin sampai sekarang sama saya kami dekat banget. Bu Wiwin sama saya mesti apa yang Wiwin dapat mesti terbuka sama saya pun terbuka. Ya Pak Is saya, dia laporan terus sama saya. Dapat 10 juta Pak Is, dapat 10 juta. Dia bilang oke puji Tuhan dapat laporan. Saya itu juga biarlah saya yang bawa semua. Setelah itu mau pasang listrik sama ampras semua. Kira-kira berapa ya Pak? 7,5 juta saya bilang. Habis kira-kira saya nggak lama ya, 7,5 juta tahu dari siapa? Dari Kalimantan. Ini yang aneh-aneh semua ya. Anak sekolah minggunya yang kirim. Anak sekolah minggunya itu ada di Kalimantan buka gorengan, bakso. Sukses sekali di Kalimantan. Didengar, bukan dengar, ibunya jemaat memang. Tapi kami tidak ada bilang angka sama jemaat itu tidak ngomong minta listrik apa sama ibu Bu Wiwi ini kan. Anaknya bilang sama ibunya, Bu, aku mau berkat Bu untuk gereja 7,5 juta. Langsung ditransfer 7,5 juta. Itulah cara Tuhan dulu dapat pasang listrik semua. Wah, cara Tuhan dia saya sampai selesainya gereja. Cuma 3 bulan bangun gereja, 3 bulan saya tidak pakai rem. Artinya kan biasanya ada Tuhan
kalau bangun gereja kan banyak rem daripada gas. Saya bangunnya pakai gas terus, nggak ada rem. Jadi rem itu sudah akhirnya otomatis lah, di gas terus saya ganti rem. Jadi semuanya orang yang ini senoan yang ikut resmian kedua itu MD. MD itu numpang aja. Saya tanya MD, berapa MD kasih duit? Mana susah semua. 6,5 juta untuk pastor di Samael. Iya. Waktu MD datang Pak Joko waktu itu, saya waktu itu ngomong di depan. Saya bilang, pendeta banyak penuh pendeta. MD, Pak Rais, Bapak yang mana dia? Jadi ada panitia nih Pak, mau gereja ini, tidak pakai panitia. Saya nggak suka kalau ada apa proposal dia nggak mau. Jadi Pak Rais nanti jadi kan dari desa apa panitia aja. Ada panitia, ya Pak Iskandar ini. Dia bilang, puji Tuhan ya, kami 3 bulan bangun gereja ini. Saya mau tanya, kamu uang berapa? Saya bilang gitu. Ada, ya masa MD nyumbang gereja segini besar, jadi ini bagus, 6,5 juta. Bersorak semua pendeta yang datang ini tidak berhenti sana. Oh, saya tidak enak sama Pak Jokowi. Ya, jadi sepertinya naik semua itu. Oh, sumbangan di titik kemudian itulah istilahnya. Inilah waktu kita perhubungan yang ada dari Tuhan. Memang jemaatnya orang tua karena mampu. Saya tidak. Tapi Tuhan jadi asal setahun sekali kita buat itu orang-orang miskin yang belum kerja datang semua. Asal mereka tuh minta diundang. Nah itu anehnya loh. Kami senang, undang aku lihat puji-pujiannya, nari ini, kami senang. Apalagi saya suka bawa doorpress, tambah senang mereka tuh. Wes orang doorpress ya, biarpun doorpress itu ala kadarnya ya Pak, itu untuk menyenangkan ya. Mereka senang banget. Ini yang pertama, yang kedua, ini 10 tahun ya Bapak Ibu doanya, aduh jauh Tuhan. Ada yang 2 tahun nanti, mana yang 2 tahun? Ini peresmian saya, kelihatan saya, itu Pak, yang tak bisa Pak. Nah ini Pak, ya ini yang kali. Nah ini gembalanya ini. Ini geritanya itu dia. Ini gembalanya ini yang gudang tadi. Saya datang waktu pertama kali, dia WL, dia main keyboard. Dia sambil main keyboard, ini sudah jadi ada pemainnya. Tidak ada yang bisa main keyboard, cuma keyboard itu sudah dapat berkat itu. Tapi dikirim Tuhan semua dapat, elektrik semua ada, semua lengkap jadi gereja ini. Apa yang kedua Pak? Yang nikah. Ini tahu di mana ibadah? Di asrama pabrik gula di Ngadirejo di Kediri. Ngadirejo tapi desanya Ngadirejo. Ini berangkat dulu pendetanya datang sini waktu Natal. Saya ajak bagi tempatnya. Di sini ini waktu kita ibadah begini ya ibadahnya. Kursinya ini saya takut kursinya apa? Terus Pak, ini ibadah di waktu corona kan pakai masker semua. Ini gembalanya. Ini sama saya puji Tuhan waktu itu masker saya. Ini saya tanya dia, kamu sudah berapa lama jadi gembala? Dia kan dari Bali dulu sempat bukan gembala, tapi dipanggil pulang sama pendetanya. Pulang sudah dikasih buka di cabang, tapi cabangnya itu tidak jalan. Dia disuruh bantu di pusat. Ternyata di pusat itu gembalanya meninggal. Jadi istrinya itu mau tidak sekolah tingkat, tapi mau merebut pelayanan itu. Anaknya dipaksa-paksa sekolah Alkitab, jadi dia tersingkir. Dari dia keluarganya dia adik-adik itu hampir separuh itu keluarganya dia. Jadi mereka itu termasuk kan, ayo buka kan ibadah sendiri, itu loh sama. Jadi istrinya ibadah sendiri. Waktu itu ada yang ini tanahnya dia. Saya tanya dia, kamu
kami sudah punya tanah Pak. Oh Pak, di mana tanahmu? Ya di sini katanya. Kami ke sini. Ayo kita ke sana, kita doa. Tanahnya kecil Pak, 6 kali 20. Kita doa. Kami doa. Setelah doa, kamu ada dana berapa? Kami ada janji iman 25 juta dari jemaat. Puji Tuhan dari kami. Karena jemaatnya itu ada kepala sekolah, ada guru pabrik juga, dan juga staf pabrik, ada dosen juga. Puji Tuhan, ada 25 juta. Mulai aja saya bilang, karena pondasi dari belakang, pondasi terus Pak, sampai ini peresmiannya, sampai ini pun gak lama, 3 bulan aja selesai. Di depan ini naik lagi Pak, bukan ini Pak. Jadi ini aja sampai ini aja dulu. Jadi setelah ini kami kerjakan 3 bulan buat corona. Saya hampir tiap minggu ke Kediri sama ibu. Tiap minggu saya lakukan saya dari jemaatnya itu kompak semua. Saya kaget waktu saya datang angkat pasir, sama pasir itu semua. Karena mereka hindu punya gereja sendiri. Bayangkan 2 tahun mereka tidak punya gereja, pindah-pindah ke rumah siapa, ke rumah sana. Jadi tiap minggu itu mereka keliling 2 tahun lebih keliling. Jadi tanah itu dikredit lah, dibeli. Jaminan pun apa Pak dari jemaat. Kalau kredit di bank kalau tidak ada jaminan kan tidak bisa. Jadi kredit di bank, dia pinjam uang di bank, pakai sertifikat jemaatnya kami masih ada pemilik 45 juta di bank supaya dapat dana itu. Saya bilang kamu sudah nyicil berapa? 2 kali Pak. Oh Pak ada loh. Persembahan berapa sih kira-kira? Ada. Ya paling tidak sampai lah orang di desa ya. Jadi setelah itu saya bilang ya setiap bangun dulu kita berdoa ya, minta Tuhan turun tangan apa segala. Ya apa cukup senang banget kita datang itu. Kamu udah mulai pondasi, kamu sampai dulu segala. Saya kirimlah material semua tukang apa segala. Selesai ke bulan. Waktu berjalan itu saya tanya, utangmu berapa di bank? 45 juta Pak, masih 25 juta lagi belum kalau dilunasi. Tapi saya 38 itu ya, 45 jadi 38. Jadi waktu itu saya ke Bali juga ini cerita Bali juga. Saya ke Bali, tak tahu itu ke Bali ya. Ke Bali ketemu besan saya kan. Saya tanya, dia tahu saya pelayanan. Pelayanan dari mana? Aku, ya Allah, membantu gereja gini. Ya, aku cerita memang gereja. Ya, gereja itu dah lama 2 tahun lebih mereka ini di mana-mana punya tamu di tanah tapi tidak bisa nyicil 1 bulan 1 juta. 1 juta 100. 1 juta 200 kita tahu. Saya pikir 100 di desa ya. Ya, tapi tante-tantenya itu mungkin bantu lah mereka. Karena nggak tahu besan saya lagi. Ya wes, tak bayari tak lunas. Aku ada utang piro di BRI. Waduh, saya ajukan tuh kayak udah nuntuk orang saja. Saya telepon. Saya dulu begitu, ya. Anika, kalau tanyakan di bankmu kurang berapa sih utangmu? Oh ya apa? Tanya, saya nggak bilang mau dibayar, mau ditanya kok ya kira-kira 38 juta apa kira-kira. Ya sudah, oke, ya. Ya saya besok saya ke sana ya ke Kediri, kita ketemu di BRI. Ya, yang punya pinjamkan surat itu apa sertifikat tanah rumah dia untuk meminjamkan uang itu ikut ke BRI, langsung ambil suratnya. Wah dia juga ini kayak bisa ngomong dia itu nangis ya oleh lagu dia bilang bantuan Tuhan luar biasa 2 tahun ini cuma ini tiap tahun kami mesti diundang Natal. Undang Natal kami bukan di gereja Pak, di villa. Kemarin di Trenggalek kami undang, habis itu di Batu. Jadi kami tetap tiap tahun mesti nomor 1 ini mesti kami jadi keluarga jemaat ini semua keluarga kami. Jadi kayak rasanya
kita ini sudah dianggap mereka. Jadi semua manggil kita oma-opa, padahal sudah umurnya sudah oma-opa. Jadi inilah puji Tuhan ya. Jadi itulah cara Tuhan memberkati. Jadi pendeta ini 2 tahun yang berdoa, Tuhan cukupkan semua apa yang kita pasti Tuhan sediakan. Jadi Andika ini dari contoh di mana GPDI ada pendeta datang waktu itu ke tempat berdiri, datang ke waktu ke Andika itu masih kontrak rumah, ya datang ke Andika, ayo ini gerejamu ada om, aku sih kontrak itu loh. Oh, ya Yesus, doa no, yo, 2 tahun yang lalu datang lagi, sudah gereja kayak gini, datang ke gereja ini. Gerejamu kita, iya. Ya apa doamu kok iso gerejamu? Baru 2 tahun iso oleh gereja ini. Aku yang piro-piro tahun tidak jadi gerejamu, kata gembalanya. Pendetanya itu loh. Jadi cerita semua dan itulah salah satu memang kalau ini dari saksi. Saya bukan menjadi sombong. Saya bukan uang saya semua untuk membangun gereja ini. Saya cuma Tuhan perintahkan. Karena saya pernah di doa pendeta dari Australia, dia punya nubuatan, dia bilang sama saya, doa percaya Tuhan pakai kamu jadi bendaharaku, kata Tuhan. Waduh, saya bilang, bendahara. Saya nangis seperti bilang, Tuhan bilang, kamu jadi bendaharaku. Bendahara itu kan macam-macam. Bendahara itu apa? Kan pegang uang, pegang apa? Saya kan bukan orang kaya, bukan orang saya. Cukup lah, bisa. Jadi saya bilang, saya nangis. Makanya rumah saya tidak pernah kosong. Berkat, walaupun pakai layak, pakai opo-opo. Orang aja ngasih. Ini saya belum ambil lagi ada berapa. Kirim opo, kirim apa. Ya, pokoknya berkat orang terus tapi berkat Tuhan ini. Kamu bendahara itu bisa macam-macam. Ya, itulah saat kalau Tuhan memberkati. Cukup ya, atau Pak Daniel, mau satu lagi. Ini lucu ini, bukan lucu ya. Ini sangat kecil gereja. Ini waktu saya pertama datang ke sini, ini juga gede. Saya datang, saya tanya, ini janda juga di baju merah ini, di Malaya. Suaminya meninggal, anaknya masih di kandungan ya. Baru lahir. Baru ini saya tanya, gerejamu di mana? Aku ke gereja pusat biasa nanti. Saya termasuk ke gerejanya. Satu sendiri aja ruangannya. Ibadahnya kayak apa? Kursinya kursi bambu. Kursi bambu itu gitar 1. Dia bisa main gitar. Main gitar puji-pujian dia semua. Cuma satu keluarga, 2 keluarga toh. 2 keluarga. Saya bilang, ini rumahnya apa? Ini rumah ibu saya dulu Pak. Dari sudah waktu dipotong bagi ibu-ibunya dia sudah ada berapa orang. Jadi dapat bagian ibu-ibunya di bagiannya di sini. Tapi sudah mau ambil itu sudah mau ambil. Saya bilang, beri bagianmu. Iya. Ini bisa dikirim, bisa Pak. Setuju semua. Jadi begitu waktu saya. Oke kita doa, waktu saya doa itu, waktu kami doa itu. Jadi waktu dia keliling kita itu sama ini saya waktu itu tujuan, yang juga kan berita. Ini videonya dilihat sama berdoa di Bali. Dia bilang sama saya, Om, Opa, Tuhan Yesus hadir waktu di sini. Waktu puji-pujian itu dia bisa lihat, dia orangnya punya karunia. Tuhan Yesus hadir di gereja di waktu Opa doa itu. Wah, saya bilang puji. Di situ ada, inilah cuma Tuhan. Setelah itu, udah bangunlah. Ini jadinya. Jadi gerejanya kecil aja, 3 kali berapa sama puji Tuhan lah. Jadi bisa jadi gereja sampai terus Pak. Sampai hari ini presidennya gerejanya ini karena Tuhan juga. Karena kalau kita nggak mampu lah, saya bisa membantu ini enggak semua Tuhan yang cukupkan. Tidak pernah berutang, tidak pernah apa. Ini semua itu
Ya kan, jadi ini pastori, ini gereja. Ini pastori kan buat satu kamar, dia anaknya masih kecil, satu kamar, dapur, sama ruang tamu, sama kamar mandi. Jadi kayak kos-kosan, kayak villa. Nah ini gerejanya. Gereja ini bisa nampung 25 orang. Kalau di Panut bisa 25. Waktu peresmian ini, ya kita peresmian waktu itu, ya puji Tuhan. Semua ini hanya kemuliaan Tuhan. Bukan itu udah kesombongan saya. Maaf kalau saya cerita ini bukan saya menyombongkan diri saya, tidak. Saya tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan mau pakai kita semua, termasuk saya, dimanapun Tuhan izinkan kita melayani apapun. Tuhan memang kata istri saya, kalau sudah Tuhan berjanji, kemana kamu berlari? Saya kan pernah saya begini, saya jatuh kan 3 kali tabrakan sampai bulan-bulan untuk saya 3 mobil hancur, mobil saya buat 3 kecelakaan. Saya terus diganti Tuhan. Asal kecelakaan ganti lagi mobil. Tapi itu caranya Tuhan. Tapi saya nggak mau melayani Tuhan Mas ya. Setelah saya benar-benar mau menyerahkan diri ke Tuhan. Bonus-bonus saya itu, wah kalau saya ceritakan, rumah saya minta pun Tuhan kasih. Kalau Tuhan semuanya aneh memang. Kalau kita sudah benar-benar mau melayani Tuhan. Ya itulah kesaksian saya. Nanti Pak Daniel mungkin banyak kesaksian. Saya minta Pak Daniel juga saksi ya. Mari Bapak Ibu sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran dari Bapak Ibu saudara-saudara semuanya. Terima kasih bagi Pak Ketua Wilayah Bapak Pendeta Stefan Arianto beserta dengan Bendahara Wilayah juga yang hadir bersama-sama dengan kami. Hamba Tuhan. Terima kasih. Ya. Jemaat Tuhan juga terima kasih. Ya ini pastori lama, ya pastori lama. Mungkin ada videonya ya. Ini bisa pastinya bisa ditunjuk ya. Jadi singkat cerita aja sebelum nanti kita akan menuju ke sebelah untuk kita akan meresmikan pastori yang baru. Ya, sedikit saja saya kesaksian ya. Jadi ini mungkin bulan Agustus ya, bulan Agustus ya sedikit saja bahwa memang pergumulan kami untuk kami merenovasi itu dari tahun 2022 dan tidak ya lama memang ya begitu. Dan saya orangnya menerima apa yang Tuhan sudah beri begitu. Sampai satu ketika maksudnya itu di bawah kamar di kamar, karena kamarnya itu ada 2, yang satu besar yang satu kecil. Kamar yang besar itu di bawah kasur itu lubang gerong gitu, nggak tahu ada apa gitu, sehingga kami tutupi dengan sebuah triplek begitu ya supaya tidak ambles. Lalu saya memang berdoa ingin merenovasi gitu ya. Renovasi tapi mungkin tahun 2024 ya, tahun 2024 jemaat sudah mengatakan, Pak ini mari mulai saja apa yang ada, ini ada berkat sedikit untuk mulai. Dan saya beli besi begitu ya, beli besi. Dan berjalannya waktu Pak Yanto ini datang, Stefanus ini datang bersama-sama dengan Pak Iskandar ya. Waktu itu saya tidak tahu dan saya siang-siang ini ya, jadi beliau datang siang-siang dan saya lihat, mungkin ada beberapa videonya begitu ya, yang saya teringat ketika saya juga mengikuti beliau dari belakang untuk melihat pastor kami kamarnya, dan beliau mengatakan, wah ini nggak layak ini untuk tidur, nggak layak ini. Ya memang kondisinya memang begitu ya, kondisinya memang begitu. Jadi tidak layak untuk tapi setiap minggu kami harus tidur ya, karena kalian juga kalau ada pemakan
sama kakak juga datang ya, terus saya tidur di gereja ya itu, terus ada juga tidur di ruang tamu gitu ya. Jadi kondisi seperti, tapi oleh karena kemurahan Tuhan ya, oleh karena sekali lagi sangat kemurahan Tuhan, dan saya ini juga memang orangnya sungkanan. Jadi ketika akhir cerita, maksudnya sudah mulai sudah mulai selesai, finishing sudah selesai gitu ya, ternyata masih ada yang di belakang gitu ya. Ketika saya diminta untuk, Pak Denny tolong saya difotokan, terus saya fotokan dan saya video. Itu di belakang di dapur itu kok kenapa belum dicat itu? Lalu Pak Iskandar telepon Mas Edi ya, yang juga bantu Pak untuk bangun, sehingga sampai sekarang sudah selesai itu karena kemurahan Tuhan. Mari kita berdoa. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi bagi Pak Iskandar, sekali lagi terima kasih buat Ibu, ya terima kasih buat support dari teman-teman hamba-hamba Tuhan yang juga karena waktu ketika pastori lama dibongkar ya sempat juga terjadi ya, salah paham. Dan ini Pak Ketua pas, kebetulan Pak Ketua ini pas hadir di tempat kami, jadi hadir di sana, dan berapa orang itu juga datang untuk mengklarifikasi atas kesalahpahaman video yang sempat viral begitu ya, sempat viral kalau dikatakan bahwa rumah seorang gembala telah dirobohkan oleh para kampret gitu. Tetapi itu sambil, kalau dilihat itu sambil bercanda gitu kan, tetapi itu salah pahaman, dan untungnya tidak sampai ke kecamatan gitu ya, cukup sampai. Dan puji Tuhan juga Pak Ketua pas hadir juga di sini sehingga bisa menjelaskannya, bisa memberitahukan bahwa ini adalah salah pahaman dan tidak terjadi apapun. Ya, sekali lagi terima kasih juga jemaat Tuhan ya, yang sudah mensupport kami, juga saudara kami yang juga ada di Bali itu ya, Pak Peter yang juga sudah, karena ini juga saya tidak menduga begitu, sesuai dengan apa yang diminta oleh Pak Iskandar untuk ngedak gitu, maksudnya ngecor di atas itu, berapa yang dibutuhkan, kurang lebih 50 ya, dan iya Pak, saya siapkan 50 gitu ya. Sambil di sini berpikir gitu ya, siapkan 50 ini dari mana gitu. Dan kalaupun ada berkatnya, saya nggak beli itu semen yang itu, saya beli semen yang biasa gitu. Dan Pak Semi juga yang percaya saja Pak Denny, wes pokoknya mengaku saja percaya. Tetapi puji Tuhan, ternyata melalui Pak Peter, melalui Bu As itu ya, memberikan pas kebutuhan yang kami butuhkan, dan semen bersih lah. Sekali lagi terima kasih juga buat semuanya, jemaat Tuhan yang juga sudah mensupport kami, dan sebentar kita akan mumpung terang ini ya, kita akan ke sebelah, dan ini tuh acara juga ya, supaya terang pada saat untuk kita. Selanjutnya mari saya mengundang semua Bapak Ibu jemaat Tuhan, juga Bapak Ibu hamba Tuhan, bisa kita pindah ke sebelah, kita akan kembali ke depan, kita akan ke sebelah. Nanti sebelumnya Bapak Ibu, sebelum ini kita akan foto bersama dulu ya, lalu habis itu baru seremonial kita untuk foto kita. Terima kasih Pak Mun juga bisa hadir bersama-sama dengan kami di KJW ini juga luar biasa ya, beliau lagi berdikari bahwa tidak memuji kemudahan lebih dari itu.
Ketua akan berdoa untuk pengukuhan bagi pastori yang sudah selesai. Kita baca firman Tuhan di dalam Efesus 1 ayat yang ke-19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Puji Tuhan, kita percaya sesuatu yang terjadi yang kita dapatkan bukan semata-mata kita lakukan dengan cara yang mudah. Semua melalui pergumulan. Dan ingat satu hal, kita punya Tuhan yang hebat. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Tuhan. Oleh sebab itu kehebatan kuasa Tuhanlah yang bisa membuat pastori ini menjadi seperti ini. Seluruh orang-orang yang ikut ambil bahagian semua digerakkan Tuhan. Karena kuasa Tuhan, maka segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada, sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Oleh sebab itu pesan firman Allah hari ini, jemaat tetap semangat. Ingat, mujizat masih ada. Dan percayalah, kalau Tuhan sudah izinkan lantai bawah berdiri, Tuhan akan terus tolong sampai lantai 2. Tuhan Yesus memberkati. Bapak yang baik, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan karena segala sesuatu terjadi oleh karena penyertaan Tuhan, oleh karena kuasa Tuhan. Engkau telah pakai hamba-hambamu termasuk Bapak Iskandar sekeluarga yang Tuhan percayai untuk menjadi bendaharamu. Tuhan, kami bersyukur saat ini pun terbukti pelaksanaan pembangunan pastori yang ada di GPDI Sumber Nongko ini, dan semuanya oleh karena Tuhan, untuk Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu mulai saat ini akan diresmikan dan diteguhkan bahwa selesainya pelaksanaan pembangunan ini dan juga di tempat itu. Sebabnya kami akan membuka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka pastorinya. Amin. Mari Bapak Ibu kita masuk. Terima kasih Mas Iskandar. Dan kami akan potong tumpeng ya. Nanti akan dipotong oleh Bapak Denny. Yang pertama potongan yang pertama akan diserahkan kepada Bapak Iskandar, dan yang kedua nanti potongan tumpeng yang kedua akan diserahkan kepada Bapak Ketua Wilayah, Bapak Pendeta Sefanya, dan potongan yang ketiga nanti akan diserahkan untuk perwakilan dari jemaat setempat. Bapak Denny akan menyerahkan kepada Bapak Daseman. Bapak Daseman mungkin bisa maju sini, Bapak Daseman. Ya, mari Bapak Denny bisa potong tumpeng yang pertama dan akan diserahkan kepada Bapak Iskandar. Mari, 1, 2, 3. Puji Tuhan. Yang pertama diserahkan kepada Bapak Iskandar.
Tolong memberkati jemaat yang menyediakan makanan ini. Dalam nama Yesus, kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak. Yang kedua dari silakan kepada Bapak Ketua Wilayah, Bapak Pendeta Stefan Jarian. Agak mendekat ya. Dari gembala panitia dan jemaat dalam nama Tuhan Yesus. Dan tumpeng yang ketiga akan diserahkan kepada perwakilan dari jemaat, Bapak Asman. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ayo. Sebelum kita akan menikmati, ya nanti Bapak Pendeta Dinandri akan berdoa untuk berkat yang kita masuk bersama pada. Kita berdoa bersama-sama. Syukur Tuhan atas semua yang Tuhan kerjakan di surga melalui rumah ini. Namamu akan semakin dipermuliakan dan pekerjaan Tuhan akan disebarluaskan di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, keluarga hambamu dan seluruh jemaat yang menyediakan makan dan minum yang boleh kami nikmati. Mari Tuhan kuduskan menjadi kekuatan tubuh kami sehingga kami terus dalam kesetiaan untuk melayani pekerjaan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat-Mu. Haleluya. Amin.